jelek secara mamanya aja Ale dan Nora. Hah, semua umur-umur, sirik besar jadi orang. Heran, gue yakin anaknya Juliet pasti cakep. Tim Juliet, like. Hah? Cakep? Nggak salah denger. Ya udah jelas cantik anak Mimi kemana-mana lah. Fans Mimi, subscribe, it's Mimi duluan. Kalau barengan gini jadinya seri ya? Berarti anak kita sama-sama cewek dong. Hah? Iya pasti ikut-ikutan. Emang dia ada saingannya? Hah? Rambutnya panjang atau pendek? Panjang lah biar kayak princess. Rambut pendek juga imut kok. Hah, warna mata ya? Hitam aja deh. Iu, hitam. Sarah kamu terlalu basic, kampungan deh. Warna mata yang bagus itu, ya coklat lah, langka. Hah, suara? Ya bener dong. Kasihan dapat sisa suara cempreng. Semua anak punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing kok, Mimi. Sekarang rambutnya ya? Coklat atau pink? Coklat dong. Pink lah. Lihat nih, rambut Mimi juga ada pink-pinknya. Ini asli loh, natural, nggak dibuat-buat. Di, secuper gitu kayak Abang Ombre. Diam ya kamu, Tifa. Hah, bajunya ya? Fix warna pink biar matching. Yang Nevi pakai pita ini kayak seragam Jepang gak sih? Pasti gemoy banget deh. Anak Mimi pegang Barbie atau boneka? Barbie lah, lebih mahal dan berkelas. Boneka? Udah jadi. Gagal! Mama? Hah, Juliet, bentar lagi kan libur panjang. Cewek cupu kurang pergaulan kayak kamu pasti gak pernah ngerasain jalan-jalan have fun, kan? Tadi Sto minta aku rencanain trip ramean sih. Hah? Kok Mimi gak diajak sih? Lihat aja, liburan Mimi pasti lebih wow daripada kalian. Selama orang-orangnya asik, pasti seru kok. Yang setuju, like. Fans Mimi, subscribe. Yang pertama, aku mau pilihin bantal tidur yang bakal kompak kita pakai. Kira-kira kayak gimana ya? Netral sih. Yang pertama, Mimi mau bawa bantal tidur supaya leher Mimi gak pegel dong. Ulala, kucing hitam guys. Rawr. Aku penasaran budgetnya Sultan berapa ya? Uang jajannya Snow ada berapa banyak? Sekarung dong. Lanjut, ayo kita lihat uang jajan udah disiapin sama Daddy Mimi. Segulung guys. Daddy Mimi emang sultan sih. Lanjut, ayo kita lihat kendaraannya. Kendaraan yang bakal kita pakai buat liburan kali ini adalah Sultan memang beda. Lanjut, ayo kita lihat kendaraan yang bakal Mimi pakai buat liburan nanti. Mobil warna merah, mentereng, menyala bosku. Oke, sekarang kita pilih destinasinya yuk. Kira-kira yang mana ya enaknya? Roma? Boleh juga. Oh ya, Mimi sampai lupa tentuin tujuan dong. Kira-kira kemana ya kita liburan kali ini? Ke Serbia guys. Serbian dancing lady. Terakhir kopernya nih guys. Koper yang bakal kita bawa buat liburan kali ini. Wah, mahal nggak ya? Terakhir, ayo kita lihat koper yang bakal Mimi bawa. Ulala. So, gimana guys? Sekarang mau ikut liburan bareng aku? Atau Mimi, komen. Astaga, lihat nilai kamu kok bisa 0 sih? Padahal ini gampang banget tuh, cuma pengurangan doang. Soalnya susah, Pa. Ella tuh udah belajar tapi masih nggak ngerti juga tuh. Ini nomor 1 5 dikurang 4 aja kamu kosongin. Kamu bener-bener gak tahu jawabannya. Lihat. Ya udah sini Papa ajarin. Perhatiin baik-baik ya, ikutin Papa. 5, buka jari kamu semuanya kayak gini. 5 Dikurang 4, lihat turunin jari kamu 4. dikurang 4. Udah, Pa. Oke, sisanya. Jempol. Astagfirullahaladzim, Elliot. Gini deh, kita pakai cara naftek aja ya. Kalau Papa punya 5 donat, Wih, aku suka banget sama donat. fokus Elliot. Iya, Pa. 5 donat. Terus nih, kamu makan 4, jadi... Elliot makan 4 ya, jadi kenyang. Dah lah. Bikin peliharaan. Wah, asik. Dari dulu aku pengen banget punya satu yang lucu. Halah, gak usah ngarep deh kamu Juliet. Yang kayak gitu mahal, keles. Emang kamu sanggup pelihara? Kasih makan aja belum tentu bisa. Aku bakal cari kerja part-time supaya dapat jajan tambahan. Peliharaan aku berbulu tuh bersisik. Kalau bersisik kasar dong. Mana serem lagi. Berbulu aja deh. Bersisik lebih anti mainstream lah. Siapa tahu Mimi dapat hewan langka kayak naga gitu kan? Peliharaan Mimi bisa hidup di air atau di darat. Mimi pernah denger sih katanya naga itu lagi tidur di dasar laut. Jadi air lah. Pas banget, aku gak suka basah. Lagian di darat lebih gampang juga kan ngurusnya. Peliharaan aku bisa bersuara atau diam aja? Bersuara dong, pasti gemoy deh. Ini. So imut. Mimi benci yang berisik caper nggak jelas. Jadi mendingan diam aja. Peliharaan Mimi makannya ikan atau ayam? Ya ayam dong. Ikan kan bau amis. Ikan katanya bisa bikin pinter loh dan kaya akan nutrisi juga. Peliharaan aku punya kuping atau enggak? Punya dong. Kasihan kalau enggak. Peliharaan Mimi udah pasti lain daripada yang lain. Secara pemiliknya aja Mimi. Kalau nggak punya kuping pasti lebih unik kan? Peliharaan Mimi beracun atau enggak? Beracun dong. Jadi bakal Mimi latih buat ngegigit kamu. Kok kamu jahat gitu sih, Mimi? Ya nggak beracun aja deh. Takut juga aku soalnya. Peliharaan aku jalannya pakai kaki atau perut? Ya kaki lah. Bentar, berarti peliharaan Mimi jalannya pakai perut gitu? Wow, wonderful, fantastic baby. Ya ampun, ternyata kucing dong. Lucu banget. Loh,
Yuki-chan, yuk kita campur. Hari ini aku mau campur semua yang warnanya oranye guys. Bahan-bahannya yang pertama ada mogu-mogu mangga, jelly, biskuit pororo, gula-gula kapas koala, yogurt, dan yang terakhir ciki guys. Pertama-tama aku mau buka biskuit pororo dulu nih guys. Ternyata isinya kayak gini guys. Wangi keju. Aku mau pakai biskuitnya 5 keping aja. Sip. Lanjut buka ciki rasa butter cookies. Ini aku mau masukin 5 juga. Lanjut masukin jelly rasa jeruk. Kayaknya aku bakal pakai 3 piece aja deh. Oke, waktunya masukin yogurt rasa madu. Kayaknya aku mau tuang setengah aja deh guys. Hayo, siapa yang suka gula-gula kapas kayak aku? Wah, fluffy banget. Tendet-tendet aja sampai masuk semua. Terakhir tinggal tuang mogu-mogu mangga. Jangan terlalu penuh ya guys. Kalau bahan-bahannya udah masuk semua, tinggal tutup aja pakai mesin blendernya. Pastiin lampu indikator birunya nyala ya guys sebelum kalian balik supaya nggak tumpah. Ayo kita nyalain. 1, 2, 3. Power on. Sambil nunggu, ada stopnya dulu. Kalau dirasa udah kecampur semua, tekan tombolnya lagi buat berhenti. Jangan lupa masukin es batu yang banyak biar dingin. Ayo kita tuang, pelan-pelan aja ya guys supaya nggak berantakan dan tumpah. Terakhir aku mau tambahin cikinya buat jadi topping hiasan di atasnya. Dan ternyata rasanya enak guys. Next kita campur apa lagi guys? Komen. Pah, MTK Elia dapat 20. Ada Elliot. Ini kalau nilai kamu merah gitu terus bisa-bisa kamu nggak naik kelas loh. Makanya jangan main Roblox mulu. Hah, gak naik kelas? Gimana nih? Iya, Pah. Hadah, bener ya Elliot. Pokoknya kalau besok nilai ulangan kamu sampai merah, kamu bukan lagi anak papa, ngerti? Oke, Pah. Keesokan harinya. Papa lihat nilai MTK Celo 100 loh. Wah, hebat kamu Cilo. Papa bangga sama kamu. Elliot, kamu dapat nilai berapa? Mana sih? Coba lihat kertas ulangan kamu. Anda siapa ya? Kita saling kenal kah? Juliet, masa katanya di Jepang ada jelangkung juga dong? Nggak coba di Jepang kok, di Korea pun ada, namanya Bunshin Shaba. Kalau Jepang, kokurisan. Sebuah permainan memanggil arwah di Jepang yang mirip dengan permainan jelangkung di Indonesia. Gimana caranya tuh Juliet? Penasaran? Permainan dapat dimulai saat ada 2 orang lebih duduk berkumpul, mengelilingi selembar kertas yang bertuliskan huruf alfabet lengkap dari A sampai Z. Oh, mirip sama Papa Noija ya? Betul, kemudian siapkan sekeping koin dan taruh di atas kertas tersebut. Lalu secara bersama-sama, semua pemain wajib meletakkan jari telunjuknya di atas koin itu. Terus, ucapkan mantra kokurisan oide kudasai, yang artinya kokurisan datanglah sebanyak 3 kali. Walah, bener loh mirip sama jelangkung Indo, ada mantra buat manggilnya juga. Iya, tinggal tunggu jawabannya aja. Jika kokurisan telah hadir, maka jari para pemain akan bergerak secara otomatis, menggeser koin dengan sendirinya ke arah yes. Kok tiba-tiba gue merinding ya? Mulailah bertanya hal apapun kepada kokurisan, dan dia akan memberikan jawaban dengan menunjuk satu persatu kata di atas kertas membentuk sebuah kata. Oh, gitu. Seperti halnya jelangkung, kokurisan juga merupakan ritual memanggil makhluk halus yang tidak bisa dianggap enteng. Waduh. Ada kepercayaan bahwa meninggalkan permainan sebelum mengucapkan selamat tinggal akan membawa nasib buruk. Hah? Jadi sebaiknya kalian berhati-hati. Jangan memulai kalau tidak bisa mengakhiri. Mari kita bahas kasus kematian di dunia Roblox. Siapa yang menjadi korban kali ini? Grow Garden? Ah elah, baru juga dapat tirek gue. Dan siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Grow Garden? Fish It. Kok nggak nyambung ya? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. By the way, dapat ngeliat Kraken nggak? Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Obi. Waduh, ini adalah permainan penuh emosi guys. Tidak cocok untuk orang yang kesabarannya setipis isu dibagi 17 kayak hamba. Jatuh mulu gua. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan Grow Garden? Still Brain Road. Pengen gitu sesekali gue dapat secret. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? In-game. Tuk Dugu Shimika. In-game pun tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Dress to Impress. Bentar, kita iklan dulu. Pasang show guys. Dress to Impress mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Nanti Nanat Forest. Bentar. Ini tuh yang bangun markas tinggi-tinggi itu bukan sih? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Mau Jawa? Takut banget loh. Ini tuh main rasa uji nyali guys, banyak poci. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang di penjara? Brookhaven. Laila. Perasaan ini paling baik-baik dah. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah Makanya kamu tuh jadi cewek kalau ada apa-apa diomongin, jangan diam dipendam sendiri. Aku kan bukan dukun. Aku mau bunga mawar putih 1000 tangkai. Aku mau lusa sama kita langsung nikah. Ngekos juga gak apa-apa, yang penting gak serumah sama mertua. Aku mau kamu inisiatif sendiri tanpa aku suruh ngajakin aku jalan-jalan atau nonton bioskop kalau malam minggu. Aku mau kamu inget tanggal jadian kita, minimal ucapin lah. Aku mau tiap aku dirayain surprise gitu pakai kue 1 loyang. Aku mau pas aku datang bulan kamu lebih peka, datang bawain coklat kek, kue kek, matcha kek. Bukan cuma chat, jangan lupa minum air putih ya sayang.
Isi lemari, seriusan nih, pasti seru. Juliet, apa sih yang kamu banggain dari lemari jelek butut kamu yang isinya sampah semua itu? Kok kamu ngomongnya jahat gitu sih, Mimi? Kenyataan kan, secara barang-barang kamu itu norak dan kampungan. Aku yakin aku bisa susun dengan rapih kok, tim Juliet. Like, Mimpi kamu, ya nggak mungkin lah kamu bisa ngalahin isi lemari Mimi yang sempurna, paripurna. Yang setuju, subscribe. lemarinya warna putih atau coklat? Yang putih ini 2 pintu, yang coklat 3 ya. Ntar kalau lebar-lebar jadi sempit kamar. Lagian warna putih juga lebih netral kan? Tuh kan, selera kamu murahan. Kalau warna coklat itu terbuat dari kayu jati, lebih klasik dan mahal, keles. Hah? Baju di lemari Mimi dress atau kaos semua? Dress tuh cuma buat cewek pick me alay. Mimi kan style cowok banget, jadi ya kaos lah. Yes, kalau aku sih lebih suka dress yang cantik estetik. Hah? Tidak topi atau bando? Bando aja gak sih? Gak sabar deh aku pengen koleksi yang lucu-lucu. Kerenang tapi kemana-mana dong. Hah? Pilih selimut atau handuk? Ini selimutnya harus pink banget gini nih. Iu. Handuk lah lebih berguna juga kan? Selimutnya kelihatan fluffy kok, pasti empuk dan nyaman. Hah? Pilih perhiasan atau tali pinggang? Perhiasan? Kalau cepet ya, emang enak Mimi rebut. Loh Mimi, kan peraturannya. Kenapa? Kamu berani nantangin Mimi?